Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Puruni. Jadi di sini saya sebagai presenter. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai presenter. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kurikulum TLA kurikulum buku teks. Jadi di sini materinya sebagai yaitu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Kurune dari kelas A. Nah, di sini saya sebagai presenter akan menjelaskan materi dari mata kuliah TLA kurikulum buku teks, yaitu mengenai esensi kurikulum. Nah, pengertian esensi kurikulum itu yaitu secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata curir, artinya pelajar, sedangkan kata curere artinya tempat berpacu atau jarak yang harus ditempuh. Nah, jarak yang harus ditempuh, kemudian jarak yang harus ditempuh tersebut digunakan sebagai istilah dalam pendidikan yang menjadi program sekolah yang harus dicapai oleh siswa. Nah, yang kedua yaitu elemen-elemen kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua, kurikulum KTSP. Nah, di kurikulum KTSP ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan atau kurikulum yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus indikator mutu pendidikan. Nah, seperti apa itu aliansi kurikulum? Nah, yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum KTSP memungkinkan bagi sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai bagi kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Nah, jadi yang kelima yaitu sintesis kurikulum. Nah, apa sih sintesis kurikulum itu? Yang pertama yaitu implementasi model kolaborasi learning atau yang disebut dengan collaboration dapat dilakukan melalui cooperative learning. Pada model ini, kearifan lokal yang digunakan. Nah, yang kedua itu inquiry basic learning merupakan metode yang menarik untuk ketertarikan siswa. Salah satu contoh kearifan lokal yang dapat digunakan adalah sistem irigasi dalam subak. Siswa akan lebih tertarik jika materi atau topik yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu implementasi model integrated learning. Salah satu contoh yang dapat dilakukan dalam mengimplementasi model pembelajaran ini. Misalnya, guru menggunakan tema subak dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang terjadi. Nah, yang kemudian yaitu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini ada tujuannya dan juga ada fungsinya. Nah, tujuannya itu evaluasi kurikulum mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya kurikulum K13 atau kurikulum KTSP. Nah, yang kedua yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Di dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi
tahu nilai arti kinerja selama melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan kurikulum. Nah, yang kita ketahui kan pengambilan keputusan kurikulum ini tidak mudah ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, keputusan yang pertama itu keputusan adalah suatu pengaliran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran tentang satu masalah atau problematika untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan choice pada salah satu alternatif yang tertentu. Yang kedua, waktu pengambilan keputusan yang relatif pendek. Misalnya terburu-buru atau misalnya seperti sekarang ini yang kurikulum darurat itu juga pengambilan keputusan juga. Yang ketiga yaitu untuk masalah yang pengaruhnya terbatas atau pengambilan keputusan yang memberikan keputusan pada umumnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kemampuan mengambil keputusan dan mengambil keputusan ini sangat berperan dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Jadi terima kasih, itu adalah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.